Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu lagi dan lagi dilindungi, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari yang mulia ini, kita akan mengambil tema juga yang cukup menarik tentang apa yang menjadi perbincangan selalu di tengah-tengah umat Islam. Akan tetapi kita akan memaparkan bagaimana dalil serta argumentasi bagi kita yang mengamalkan. Apakah gerangan hal tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah mengawali kata Sayyidina untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian dibenarkan di dalam Islam? Dan apakah itu bagian daripada akhlak dan adab kita sebagai umatnya dalam memanggil Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa sama kita sampaikan hal yang sedemikian rupa ini? Tentunya lagi-lagi dikarenakan ada sebahagian dari kita juga yang menolak untuk memakai kata Sayyidina di awal nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara hadirin, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian dibenarkan jikalau kita memakai kata Sayyidina di awal nama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari sama-sama kita merujuk kepada ayat-ayat ilahi dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kata-kata sayyid. Tidak lain dan tidak bukan tujuan dan maksudnya adalah karena ini merupakan, sekali lagi saya tekankan, adab dan akhlak bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak? Sebagaimana beliau bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Yang pertama yang ingin kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mengenai dalil serta argumentasi pembahasan kita, yaitu yang berasal dari Syekh Muhammad Sulaiman Faraj dalam risalahnya yang berjudul lumayan panjang, yaitu Dalailul Mahabbati wa Ta'zimul Maqami fis Salati was Salami an Sayyidil Anam. Beliau dengan tegas mengatakan, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tambahan kata Sayyidina atau dalam bahasa Indonesia yang berarti junjungan kita di awalnya atau di depannya, merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim yang mencintai beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebab kata tersebut menunjukkan kemuliaan, martabat dan ketinggian daripada kedudukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam, para pemirsa, supaya menjunjung tinggi martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati dan juga memuliakan beliau. Bahkan tidak hanya sampai di situ, juga melarang kita memanggil atau menyebut nama beliau dengan cara
sebagaimana kita menyebut nama orang di antara sesama kita. Dan larangan ini tersebut tidak berarti lain dan tidak bukan kecuali untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dari kedudukan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hal ini termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, faqala ta'ala la taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Shadaqallahul azim. Allah menyampaikan, janganlah kalian memanggil Rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, seperti kalian memanggil sesama orang di antara kalian. Di dalam tafsir mengenai ayat ini, yaitu As-Sawi, beliau mengatakan makna ayat itu ialah janganlah kalian memanggil atau menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad SAW cukup dengan nama beliau saja. Seperti Hai Muhammad, atau cukup dengan nama julukannya saja, Hai Abul Qasim. Tapi hendaklah kita sebagai orang yang beradab, berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW menyebut namanya atau memanggilnya dengan penuh kehormatan, dengan menyebut kemuliaan dan keagungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak kalah kemudian Imam Ibnu Jarir juga memberikan komentarnya di dalam tafsir ayat tersebut. Beliau mengambil pendapat Imam Qatadah, di mana beliau, yakni Imam Qatadah, mengatakan dengan ayat itu, yakni surat An-Nur ayat 63, Allah memerintahkan kepada kita umat Islam sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW supaya memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak sampai di situ, saudara, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Dalam kitab Al-Iqlilu fi Istimbatit Tanzil, Imam As-Suyuti juga berkomentar dengan turunnya ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam menyebut beliau, yakni sallallahu alaihi wasallam, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau memanggil beliau hanya dengan namanya, tetapi harus menyebut atau memanggil beliau dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Menurut kenyataan, sebutan atau panggilan demikian itu tetap berlaku kendati beliau telah wafat. Artinya, sekali lagi saya tekankan, baik baginda Nabi besar Muhammad SAW masih hidup ataupun beliau sudah wafat meninggalkan kita sampai detik hari ini, maka saudara, panggilan-panggilan kehormatan yang ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW tetap harus ada, bahkan wajib bagi kita mendahuluinya dengan sebutan-sebutan yang memuliakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu pula di dalam kitab Fathul Bari, yakni yang merupakan kitab syarah Sahih Al-Bukhari, juga terdapat penegasan dengan tambahan keterangan sebuah riwayat yang berasal dari Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak, bahwa sebelum ayat tersebut turun, kaum muslimin memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan Hai Muhammad, Hai Ahmad, Hai Abul Qasim, dan lain sebagainya. Dengan menurunkan ayat itu, Allah Subhanahu wa taala melarang mereka menyebut atau memanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan-ucapan yang tadi. Mereka kemudian menggantinya dengan kata-kata ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itulah komentar daripada ulama-ulama kita. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Hampir seluruh daripada ulama Islam dan para ahli fikih dari berbagai madhab mempunyai pendapat yang sama mengenai soal tersebut, yaitu bahwa mereka semuanya melarang orang untuk menggunakan sebutan atau panggilan sebagaimana yang dilakukan
orang sebelum ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, saudara hadirin, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang sama dirahmati oleh Allah. Begitu banyak sekali ayat-ayat yang terdapat yang mengisyaratkan makna yang tadi telah kita sampaikan. Antara lain, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 157. Faqala ta'ala, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladhi anzala ma'ahu ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Apa yang Allah sampaikan kepada kita semua, saudara, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, saudara, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Kita garis bawahi para pemirsa, maka orang-orang yang beriman kepadanya, yang memuliakannya serta menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan untuk mereka semua, yakni yang memuliakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Tidak hanya sampai di situ. Bukan hanya saja mereka dimuliakan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung, penekanan di dalam permasalahan ini ada juga di dalam ayat surat Al-Insyirah ayat yang keempat, yang sama-sama kita hafal, saudara. Wa rafa'na laka dzikrak. Masya Allah, sadaqallahul azim. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, yaitu untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kaum muslimin yang tadi sudah sama kita sampaikan, yang bersikap hormat dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menyebut mereka sebagai orang-orang yang beruntung. Sekali lagi saya tekankan, Allah menyebut mereka orang-orang yang punya adab, orang-orang yang punya akhlak di dalam penyebutan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namanya beliau sebagai orang-orang yang beruntung. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kepada kita tata krama, yang mana dalam firman-Nya tidak pernah memanggil atau menyebut Rasulnya dengan kalimat Hai Muhammad, tetapi memanggil beliau dengan kalimat Hai Rasul, Hai Nabi. Pangkat baginda Nabi besar Muhammad SAW di bawah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala saja menghormati Nabi, memuliakan Nabi dengan kalimatnya, firmannya, wa rafa'na laka dzikrak wa kaifa nahna. Lalu bagaimana dengan kita sebagai hamba-hambanya? Lalu bagaimana kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW? Maka sungguh lebih wajib untuk beradab dan berakhlak kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi sama kita sebutkan cukup gamblang, jelas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dan menjunjung Nabi kita Muhammad SAW sedemikian tinggi hingga layak disebut Sayyidina atau junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebut nama beliau
yaitu Nabi kita Muhammad SAW tanpa diawali dengan kata yang menunjukkan penghormatan seperti kata Sayyidina, tidak sesuai dengan pengagungan yang selayaknya kepada kedudukan dan martabat beliau sebagai Nabi yang amat sangat dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini saudara, kembali ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surat Al-Imran ayat ke-39, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi Yahya alaihi salatu wassalam dengan predikat sayyid. Sama kita dengarkan, Nabi Yahya. Nabi Yahya, bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan? Faqala ta'ala, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Sadaqallahul azim. Garis bawahi kata-kata sayyidan wa hasura yang ditujukan untuk Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Apa artinya? Allah memberi kabar gembira, kata Allah, kepadamu wahai Zakaria akan kelahiran seorang putramu, yakni Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, yaitu seorang sayyid, junjungan, orang yang terkemuka, panutan, yang sanggup menahan diri dari hawa nafsu, dan nabi dari keturunan orang-orang yang saleh. Masya Allah, saudara. Para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sudah menangkap bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan daripada Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Ada kata yang disematkan untuk Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam dengan kata sayyidan wa hasura. Enggak sampai di situ, saudara. Ada contoh lagi di dalam Al-Quranul Karim, bahwa para penghuni neraka pun menyebut orang-orang yang menjerumuskan mereka dengan istilah sadat. Sadat adalah merupakan bentuk jamak dari kata sayyid. Jadi sayyid itu mufrad, dan kemudian sadat merupakan bentuk jamak. Artinya apa? Yaitu pemimpin, junjungan, dan lain seterusnya. Yakni mengenai penyesalan mereka dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Faqala ta'ala, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Sadaqallahul azim. Dan mereka penghuni neraka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin, yaitu sadatana, dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat ke-67. Lalu kemudian ada lagi juga seorang suami, dapat disebut juga sebagai kata sayyid, dengan kata sayyid, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 25, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala ta'ala, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Sadaqallahul azim. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang. Jadi ayat ini menerangkan tentang bagaimana Nabi Allah Yusuf diuber-uber oleh istri daripada Raja Mesir yang cinta dan senang kepada beliau, ya, yang kita kenal dengan Siti Zulaikha, hingga koyak beliau punya baju, dan kedua-duanya terpergok. Atau ketika lari Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam lewat pintu, dan lewat pintu ternyata di depannya ada suami daripada Siti Zulaikha tersebut. Ibadallah, saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat ini, kata suami tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dengan kata sayyid.
Jadi wanita berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Maksudnya ini adalah kata-kata Zulaikha yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, di mana dia ketika terpergok akhirnya justru menuduh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam yang ingin menggodanya, padahal pada kebenarannya Siti Zulaikha lah yang menggoda daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Akan tetapi pembahasan kita yang paling inti bukan pada persoalan kisah mereka berdua, tapi pada kata Sayyid yang disematkan sebagai suami daripada Siti Zulaikha. Jadi saudara hadirin, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat yang tadi sudah sama kita bacakan dan kita sampaikan, kata Sayyid itu dapat digunakan untuk menyebut Nabi Yahya, putra daripada Zakaria. Lalu kemudian juga yang kedua dapat digunakan untuk menyebut Raja Mesir, dalam hal ini suami Siti Zulaikha. Bahkan dapat juga digunakan untuk menyebut pemimpin yang semua itu menunjukkan kedudukan seseorang. Sekali lagi saya sampaikan, menunjukkan kedudukan seseorang. Lalu alasan apa saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang dapat digunakan untuk menolak sebutan Sayyid bagi junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah bid'ah saudara jika seorang menyebut nama seorang nabi yang diimani, yang dicintainya dengan awalan Sayyidina? Sedangkan dari ayat-ayat tersebut di atas dengan gamblang dan jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kata-kata Sayyid bukan hanya saja diperuntukkan dan dikhususkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka semuanya layak, maka sudah barang tentu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih layak, bahkan lebih wajib disematkan kata-kata Sayyidina di awal nama beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sederhana saudara, kita bisa melihat bagaimana orang yang menyebut nama seorang pejabat tinggi pemerintahan kepada para presiden umpamanya, para raja, bahkan para menteri, atau kepada diri seseorang dengan awalan yang mulia. Kenapa mereka tidak dituduh berbuat bid'ah? Padahal mereka tidak mempunyai pangkat sehebat yang ada pada pangkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diri saya juga kalau berbicara dengan sahabat saya umpamanya, ya, bisa saya sedikit cerita. Umpamanya ada sahabat saya yang bernama Habib Ahmad Al-Habushi. Beliau kadang-kadang kalau ketemu orang dimanapun saudara hadirin, dengan akhlaknya dia katakan, bagaimana kabar antum yang mulia? Yang mulia. Padahal kita belum tentu mulia saudara. Jangankan mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia pun tidak. Tetapi karena akhlak, beliau mengatakan dan menyapa kita dengan kata yang mulia. Kalau kata-kata ini disematkan untuk manusia dan itu diperbolehkan dan tidak dianggap bid'ah, wa kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang sedemikian rupa yang menjadi pembahasan kita? Apakah ada kata Sayyid di dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita akui para pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah, memang tidak ada yang langsung artinya menunjukkan kepada kata Sayyidina di dalam salawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga bisa dipakai menjadi dasar untuk kita mengatakan kata Sayyidina di awal nama Nabi kita Muhammad SAW, baik dalam keadaan di luar salawat maupun di dalam salawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apa gerangan salah satu contohnya? Jadi dikatakan kullu bani Adam sayyidun. Coba kita lihat. Warrajulu sayyidu ahlih wal mar'atu sayyidatu baitiha. Setiap anak Adam adalah sayyid. Seorang suami adalah sayyid bagi istrinya, dan seorang istri adalah sayyidah bagi keluarganya dan juga
rumah tangganya. Jadi kalau setiap anak Adam saja dapat disebut sayyid, apakah anak Adam yang paling tinggi martabatnya dan paling mulia kedudukannya di sisi Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, tidak boleh disebut sayyid? Maka sudah barang tentu Nabi lebih layak untuk kemudian dikatakan dan disematkan dengan kata-kata sayyid ibadallah. Saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi juga mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu daripada penghulunya anak cucu Adam. Ini menjadi bukti dan juga menjadi dalil dari sekian banyak dalil serta argumentasi di mana kita boleh memakai, bahkan wajib menyematkan nama kata sayyid di depan kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ta'adduban, yaitu beradab, berakhlak kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadikan diri kita lebih beradab lagi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dengan adab ini kepada kita punya Nabi, nanti di akhirat kelak kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kata-kata almar'u ma'aman ahabbah, seseorang itu akan dikumpulkan beserta orang-orang yang dicintainya. Amin, amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Saya Abdurrahman Jelani atau Bang Ujai undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.